نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. Dan hari-hari masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Jamaah Jumat, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi di surat Al-Imran ayat 140. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW beserta dengan para sahabat terpukul sekali dengan banyaknya para syuhada, banyaknya pasukan kaum muslimin yang gugur pada perang Uhud, disebabkan karena ketidaktaatan di dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan oleh Rasul. Perasaan haru karena banyaknya korban di pihak kaum muslimin. Bahkan Rasulullah pada waktu itu digambarkan giginya patah akibat ditombak oleh lawan. Di dalam keadaan gundah gulana itu, Rasulullah beserta para sahabat diingatkan oleh Allah. Dimulai dengan ayat awal 139, Allah menyatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau merasa rendah hati, jangan merasa rendah diri. Wa antumul a'laun, kata Allah memberikan semangat kepada Muhammad dan kepada pasukan-pasukan Islam yang tadi saya katakan mengalami degradasi mental yang demikian hebat. Tapi Allah mengatakan engkau semua adalah orang yang paling tinggi, engkau adalah orang yang paling hebat. In kuntum mu'minin, dikunci Allah karena kalian itu adalah orang yang beriman kepadanya. Sehingga lanjutan ayat itu juga disebutkan, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Derita yang dialami oleh Rasul beserta para sahabat, para panglima perang beserta prajurit pada saat itu dikatakan oleh Allah, sesungguhnya itu juga dirasakan oleh kaum musyrik pada peperangan Badar beberapa waktu sebelumnya.
Zaman berbahagia. Ayat ini kemudian menjadi bahasan oleh para mufasir tentang nasib manusia, tentang kondisi manusia, bahwa di dalam ayat itu dikatakan oleh Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha, hari ini terus bergulir, nudawiluha, dia akan terus berjalan, berganti-ganti, sehingga kita berganti dari menit ke jam, ke hari, bulan dan tahun. Sehingga pada hari ini juga kita merasakan kita telah berada pada tanggal 24 Safar tahun 1435 Hijriah. Hampir 2 bulan telah kita lalui tahun baru Islam. Beberapa hari lagi tahun miladiah pula akan kita jelang di dalam pertukaran hari demi hari, tahun demi tahun. Tetapi bayangkanlah betapa Allah memberikan rasa optimisme yang besar kepada kita semua untuk melakukan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang yang a'laun, orang yang paling hebat. Tidak ada orang yang lebih tinggi lagi, karena dikatakan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu ini adalah orang yang terbaik yang dilahirkan di atas permukaan bumi ini. Tentu saja bahwa untuk mendapatkan nilai-nilai yang terbaik, kita harus melakukan sesuatu. Sama seperti perang Uhud tadi. Setiap peperangan memerlukan ada strategi perang yang diatur dan direncanakan dengan baik. Sama halnya dengan kehidupan yang perlu untuk diatur, direncanakan dengan sebaik-baiknya. Maka pada kesempatan ini saya mengulang khutbah saya pada beberapa bulan yang lalu, ketika saya membacakan surat Al-Hajj ayat 41. Allah mengingatkan kita semua di dalam pergantian hari ini bahwa siapapun kita, kata Allah, alladzina immakkannahum fil ardi, kalau kalian mau untuk hidup stabil di atas permukaan bumi, stabil dalam arti kata bahwa kita tidak mengalami degradasi yang luar biasa. Sungguh pun ayat tadi itu menceritakan kepada kita bahwa pergantian itu kadang-kadang mau tak mau, suka tak suka, ya, akan terus berjalan. Siapa yang tak suka umurnya akan bertambah terus, itu akan terjadi. Siapa yang tak suka dia akan dekat dengan usia yang akan ditetapkan oleh Allah, akan dipanggil Allah, itu akan terjadi. Maka kalau sudah sampai terjadi itu, itulah namanya takdir. Tetapi takdir itu sungguh pun itu adalah merupakan kekuasaan Allah yang mutlak. Tetapi Allah mengingatkan bahwa manusia berperan sangat aktif. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib satu bangsa tidak akan pernah berubah, kata Allah, kecuali mereka sendiri yang merubah. Dalam ayat yang terakhir tadi, Al-Hajj ayat 41, Allah mengingatkan, kalau mau berubah nasib kita ini, dan kemudian perubahan nasib kita itu akan berlaku dia dengan stabil, maka ada beberapa hal yang perlu untuk kita jalankan. Pertama, aqamus salata. Aqamus salata ini dalam arti letterliknya adalah tegakkan sholat. Jangan lupa untuk sholat.
yang telah diberikan kewajiban kepada kita semua, membiasakan anak keluarga kita untuk sholat, terutama sholat berjamaah. Bahagian daripada aqamus sholat, karena berjamaah ini merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa dalam Islam. Bahkan pada suatu ketika pernah digambarkan oleh Rasulullah untuk melihat kekuatan kaum muslimin ini. Tengok dia pada salat berjamaahnya, terutama pada waktu sholat Isya dan sholat subuh. Sholat berjamaah bahagian daripada aqamus shalah. Tapi lebih daripada itu, ketika menafsirkan ayat ini, aqamus shalah ini dipahami juga bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah melalui sholat. Karena sholat itu pada hakikatnya adalah merupakan bahagian daripada komunikasi aktif kita kepada Allah. Lihat ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan, hanya Engkaulah tempat kami menyembah, dan kepadamu pula kami meminta pertolongan. Pertolongan apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami Tuhan jalan yang lurus, jalan yang benar. Sebuah komunikasi yang luar biasa yang kita jalin dengan Allah. Kemudian untuk hidup secara stabil di atas permukaan bumi ini, kata Allah lagi yang kedua, wa ataus zakat. Keluarkan zakat, infak, sedekah. Karena pada hakikatnya selalu diingatkan bahwa di dalam harta kita ada harta orang lain yang perlu untuk kita berikan hak itu kepada mereka. Jangan seperti ayat yang di ujung kita bacakan tadi. Allah tak suka orang zalim, orang yang menyimpan harta orang lain di dalam diri, orang yang tidak mengeluarkan zakat, infak, sedekah, termasuk orang yang zalim yang menahan harta orang lain pada diri, termasuk mengeluarkan zakat itu juga menjaga diri kita, membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela. Berbagai penyakit telah digambarkan oleh Rasulullah bisa diobati dengan sedekah. Ketika orang sakit, Rasulullah menganjurkan banyak bersedekah. Bahkan dalam beberapa kisah-kisah, betapa banyaknya orang yang bersedekah, berinfak, mendapatkan karunia Allah yang berlimpah pula. Yang ketiga, yang merupakan bahagian akan menempatkan diri kita sebagai manusia yang stabil, Allah mengatakan, amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Amar ma'ruf itu adalah selalu mengajak orang untuk berbuat baik. Biasanya orang mengajak orang lain berbuat baik itu tentu dimulainya dari dirinya sendiri. Tidak binafsi, kata Rasulullah. Mulai dari dalam diri. Sungguh aneh kalau kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, tetapi kita sendiri tidak pernah berbuat baik. Maka Allah memulai dari amaru bil ma'ruf, beramar ma'ruf. Paling tidak di dalam dirinya selalu muncul sikap dan perbuatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik, sebagaimana juga wa nahaw 'anil munkar. Dia resah dan gelisah sehingga akhirnya melakukan sesuatu untuk melarang, menghindarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah di atas permukaan bumi. Keduanya ini, amar ma'ruf dan nahi munkar, adalah merupakan inti daripada ajaran Islam. Pernah ada orang menggambarkan tentang amar ma'ruf ini sama dengan orang yang menanam padi
di sawah yang luas. Gembira kita melihat sawah yang hijau, padi yang hijau pada suatu ketika menguning. Tetapi jangan lupa, ada sesuatu yang mengganggu padi ini, yang apabila tidak dilakukan tindakan-tindakan, maka dia akan dapat merusak hasil panen. Inilah perbuatan mencegah kemungkaran itu. Kalau ada rumput, kalau ada parasit yang akan merusak padi itu, maka perbuatan itulah disebutkan perumpamaan daripada menahawna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Oleh sebab itulah saudara-saudara sekalian, pada menjelang akhir tahun 2013, pada saat kita mengawali tahun 1435, barangkali perlu kita kembali untuk melihat peringatan Allah ini. Kalau kita ingin masa depan kita baik, perbaiki dengan sesuatu yang terbaik, jalin hubungan yang baik dengan Allah, tidak pernah melupakan orang-orang yang lemah, dan kemudian senantiasa menggerakkan kehidupan dirinya dan kehidupan masyarakat beserta negaranya untuk melakukan sesuatu yang terbaik, dan kemudian berusaha menghilangkan segala cacat dan noda yang akan dapat bisa menghambat perjalanan kehidupan kita untuk menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan khotbah singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur